Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwalika Waluyo dengan NIM 2386200643, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sejarah agama di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan ras, suku bangsa, atau etnis yang sangat beragam. Keberagaman ini disatukan dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang dan dasar negara, yaitu Pancasila. Agama merupakan suatu kepercayaan yang sudah lama dianut oleh masyarakat di Indonesia. Dengan adanya agama, maka manusia mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada yang menciptakannya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ada 6 agama yang sudah diakui oleh pemerintah di Indonesia, yaitu agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan juga Konghucu. Yang pertama akan saya bahas adalah sejarah masuknya agama Hindu ke Indonesia. Munculnya agama Hindu berawal dari hubungan dagang antara pusat Hindu di Asia, yaitu India dengan Nusantara. Hubungan antara masyarakat di Nusantara dengan para pedagang dari wilayah Hindu inilah yang menyebabkan terjadinya asimilasi budaya. Akhirnya, agama Hindu dan agama Buddha lambat laun mulai berkembang di Nusantara. Letak Kepulauan Nusantara yang strategis terletak antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra, Hindia dan Pasifik, mempunyai keuntungan tersendiri dalam jalur perdagangan dunia kala itu. Hal ini membuat pedagang asing seperti Cina, India, Persia, dan Arab sering singgah ke Kepulauan Nusantara. Mereka juga menjalin interaksi secara sosial budaya dengan masyarakat di Nusantara. Hal ini yang membuat masuknya pengaruh-pengaruh kebudayaan mereka ke Nusantara. Ada beberapa teori mengenai masuknya agama Hindu dan agama Buddha ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini menjelaskan bahwa para Brahmana lah yang membawa masuk agama Hindu ke Indonesia. Para Brahmana yang berasal dari pusat-pusat agama Hindu di dunia datang ke Nusantara karena mendapat undangan dari para penguasa di Nusantara yang ingin belajar mengenai agama Hindu. Yang kedua, teori Ksatria. Teori ini menjelaskan pada saat itu terjadi kekacauan politik di India, sehingga para prajurit atau para ksatria yang mengalami kekalahan, ia melarikan diri sampai ke Indonesia. Ia menetap di Nusantara dengan membentuk kumpulan atau kelompok dan melakukan interaksi dengan masyarakat pribumi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya akulturasi budaya yang dibawa oleh prajurit dengan budaya lokal. Yang ketiga adalah teori Waisya. Teori ini menjelaskan bahwa para pedagang yang berasal dari pusat-pusat Hindu banyak berinteraksi dengan para masyarakat Nusantara atau para penguasa di Nusantara. Hal ini yang menjadikan peluang masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang keempat adalah teori Sudra. Teori ini menjelaskan mereka yang dianggap sebagai orang buangan atau budaklah yang membawa masuk agama Hindu ke Indonesia. Yang kelima adalah teori arus balik. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia sendirilah yang menyebarkan agama Indonesia ke Nusantara. Berawal dari para pedagang yang menyebarkan hingga akhirnya masyarakat Indonesia tertarik dan pergi ke negeri asal, yaitu di India, untuk mempelajari tentang agama Hindu. Setelah merasa ilmunya cukup, mereka kembali ke Nusantara dan menyebarkan agama tersebut ke masyarakat lain. Selanjutnya adalah sejarah masuknya agama Buddha ke Indonesia. Agama Buddha diperkirakan masuk sekitar abad ke-5 Masehi sesudah agama Hindu masuk ke Indonesia. Perkembangan agama Buddha di Indonesia dilatar belakangi oleh letak wilayah yang strategis, terletak antara dua benua dan dua samudra. Banyaknya pedagang asing seperti Cina dan India yang sering singgah menjadikan masuknya pengaruh kebudayaan mereka ke Nusantara. Namun, pada perkembangannya kini, pengaruh kebudayaan dari India mulai pudar dan pengaruh kebudayaan dari Tionghoa mulai mendominasi. Terbukti dari bentuk patung, ornamen, dan tempat sembahyang yang didominasi oleh kebudayaan Tionghoa. Hal ini disebabkan karena banyaknya orang Tionghoa beragama Buddha yang berdagang di Indonesia dibandingkan dengan orang India. Yang ketiga adalah sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia.
Proses masuknya agama Islam berawal dari hubungan dagang antara bangsa asing dengan bangsa Indonesia. Penyebaran agama Islam bahkan sudah dimulai ketika masa Khalifah ketiga Islam, yaitu Utsman bin Affan. Utusan dan para pedagang Muslim tiba di Cina melewati rute Laut Nusantara. Hal ini yang memungkinkan terjadinya kontak hubungan antara pribumi dengan dunia Arab. Pada tahun 904 dan pertengahan abad ke-12 sudah terlibat dalam perdagangan dunia maritim Sriwijaya di Nusantara. Penyebaran agama Islam terbanyak berada di Pulau Jawa yang dilakukan oleh para ulama yang disebut dengan Wali Songo. Selanjutnya adalah sejarah masuknya agama Konghucu ke Indonesia. Agama Konghucu tiba di Indonesia sebagai agama keluarga. Agama Konghucu diperkirakan masuk dengan adanya kedatangan komunitas Confucian pertama kali pada masa formasi Kerajaan Majapahit. Mereka datang bersama para tentara Tartar yang dikirim untuk menghukum Raja Singosari terakhir. Tidak seperti agama lain yang bersifat agresif dalam mencari pengikutnya, agama Konghucu lebih menekankan kepada sikap membina diri sendiri dan tidak menuntut orang lain. Maka dari itu, dalam hal penyebarannya, agama Konghucu sulit mendapatkan banyak pengikut. Selanjutnya yang terakhir adalah sejarah masuknya agama Kristen ke Indonesia. Agama Kristen tiba di Indonesia pada pertengahan abad ke-16 bersamaan dengan kolonial Portugis. Pada tahun 1563, Raja Manado dan sejumlah rakyatnya sudah melakukan pembaptisan. Agama Kristen juga tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1556, 5.000 orang dibaptis di Pulau Timur. Sehingga lahirlah jemaat-jemaat Kristen di Flores dan beberapa pulau. Di sini, Ordo Dominikan, ordo keagamaan Katolik yang masih aktif, mereka mendirikan semacam negara religius yang berpusat di Pulau Solor. Benteng di Solor pun mereka yang membangunnya. Di daerah ini juga mereka terlibat peperangan dan banyak mendapat ancaman dari luar. Namun mereka tetap tumbuh dan berkembang menjadi semacam daerah kantong Portugis di Asia Tenggara. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih.